Bab 14. Terlambat menyadari. Ayo dong, Ra. Gilang memohon pada Ara dengan menangkupkan kedua tangannya di depan dada, sedangkan Ara hanya memutar bola matanya malas. Gue gak mau disogok makanan atau barang lagi, ucap Ara. Ya udah, lo mau dikasih apa sama gue? Bilang aja, Ra. Gue pasti bakal ngabulkan permintaan lo, jawab Gilang semangat. Ara terlihat berpikir. Lo mau jadi tutor gue? Gantiin Revan? Tanya Ara membuat Gilang mengerutkan keningnya. Memangnya lo kesulitan dalam bidang pelajaran apa? Gue pasti bantu, asalkan bukan pelajaran matematika. Musuh gue itu. Ara melongot tidak percaya. Belum juga gadis itu mengatakan pelajaran apa, tetapi Gilang sudah menjawabnya terlebih dahulu dengan jawaban yang membuat Ara menghela napas. Ya udah deh, gak jadi. Ara kembali melangkah. Ra, tunggu, seru Gilang membuat beberapa orang yang menatap ke arah mereka. Ara menghentikan langkahnya karena tatapan banyak orang. Kenapa jadi kayak pasangan kekasih yang sedang bertengkar? Batin Ara kesal. Akhirnya setelah berdebat yang melelahkan, Ara terpaksa menurut keinginan Gilang yang tetap ngotot mengantarkannya pulang. Jangan cemberut gitu dong. Katanya kita ini sahabat. Kan sah-sah aja gue ngantarin lu pulang. Jujur, selama ini gue belum bisa berteman baik dengan siswa lainnya. Hanya lo yang bisa buat gue nyaman, Ra, ucap Gilang serius menatap ke depan, sedangkan Ara hanya melirik sekilas ke arah Gilang. Memang benar yang dikatakan Gilang, bahwa sepertinya cowok itu sedikit memilih teman. Karena sejak awal masuk sekolah, Gilang tidak pernah terlihat dekat dengan satu murid pun selain Ara. Dan Ara bisa melihat ketulusan Gilang tanpa modus embel-embelnya. Gilang sepertinya memang cowok yang baik. Mungkin saja kalau untuk menjadi sahabatnya, Ara siap. Terima kasih, Ra, karena lu mau jadi sahabat gue, ucap Gilang tersenyum. Iya, asalkan jangan modus. Gilang tergelak mendengar jawaban Ara. Sejujurnya cowok itu memang sedikit tertarik kepada Ara, tetapi Gilang masih mampu mengontrol dirinya agar tidak membuka hati untuk gadis ini, karena ia tahu Ara masih terluka karena ulah Revan. Jangan tanya siapa yang mengatakan atau bercerita kepada Gilang tentang masalah Revan dan Ara, karena berita waktu itu sudah menjadi konsumsi publik di sekolah. Maka dari itu, Gilang juga ingin Ara tidak berpikir macam-macam terhadapnya, dan juga Gilang bisa menolong Ara dan membuatnya tidak bersedih lagi. Namun Gilang tidak pernah melihat sisi sedih dari gadis itu. Bahkan saat tadi ia melihat Revan yang menariknya, terlihat Ara sangat kuat. Gilang merasa Ara memang gadis yang tangguh, dan dari itu Gilang merasa tertarik padanya. Di sisi lain, Revan masuk ke dalam rumahnya dan disambut oleh senyuman dari sang bunda, mendekat dan menyelami tangan bundanya yang masih tersenyum itu. Ada apa, Bun? Kenapa senyum-senyum seperti itu? Tanya Revan. Gak ada apa-apa, Bang. Bunda cuma ingin bilang sama Abang, kalau lusa Bunda sama Ayah akan pergi ke Jerman buat nengok Opa sama Oma di sana. Adik kamu juga mau ditengokin. Abang sama Raka gak apa-apa kan ditinggal? Tanya Aulia. Ya gak apa-apalah, Bun. Abang dan Raka kan udah gede, nanti bawain oleh-oleh aja buat kita, jawab Revan tersenyum. Ya udah, Abang mandi dulu terus sholat, abis itu langsung ke ruang makan. Revan mengangguk dan naik ke lantai atas. Setelah melakukan aktivitasnya mandi, sholat, dan makan siang, Revan kembali ke kamarnya, membuka ponsel dan melihat nomor Ara yang masih belum mau menyimpan nomornya. Revan mendesak kasar. Entah kenapa rasanya sakit saat diacukan oleh Ara.
Apa ini balasan dari lo, Ra? Dulu gue udah nyakitin lo berkali-kali, tapi dengan lo yang gak mau nyimpan nomor gue kayak gini, rasanya udah sakit banget. Gimana dulu sikap gue ke lo, yang dengan terang-terangan nolak lo di depan umum? Maafin gue, Ra. Gue janji bakal nebus semua kesalahan yang gue buat. Gumar Revan masih memandang nomor Ara. Tiba-tiba layarnya menyala, tertera nama My Queen di sana. Entah kenapa sekarang Revan malas harus meladeni sikap Angel yang semakin hari semakin manja. Meminta ini dan itu, kalau tidak dituruti bakalan ngambek. Entah kenapa sikap Angel yang dulu sangat lembut dan dewasa, rasanya sekarang hatinya sudah tidak respek lagi dengan gadis itu. Revan mematikan ponselnya ketika Angel menghubunginya kembali. Kenapa juga harus aktif kalau nomor Ara tidak pernah mau membalasnya? Sepertinya saat ini Revan telah sadar sepenuhnya kalau memang sejak pertama kali melihat Ara, dia sudah tertarik dan menyukai gadis itu. Revan ingat awal kebenciannya terhadap Ara adalah pada saat Angel memberikan foto Ara tengah menggandeng lengan seorang pria parubaya memasuki hotel. Gue sekarang gak peduli, meskipun lu benar atau gak seperti yang ada dalam foto itu, gue tetap akan memperjuangkan Laura. Dan menyesal, dia sudah meyakinkan dirinya bahwa memang sejak awal dia sudah menyukai Ara. Revan berangkat dulu. Assalamualaikum, ucap Revan setelah menyelami tangan Aulia dan Sandi. Kemudian dia bergegas masuk ke dalam mobilnya. Senyum mengembang selalu tampil di wajahnya. Pagi ini Revan akan menjemput Ara untuk berangkat ke sekolah bersama-sama. Pada saat sudah hampir sampai di rumah Adam, terlihat Ara keluar bersama seorang gadis cantik berseragam biru putih yang dia tahu itu adalah Siva, teman dari Raka. Sepertinya ini kesempatan Revan untuk mendekati Ara dengan adanya Siva dengan modus mengantar ke sekolah. Belum sampai di depan gerbang, tiba-tiba ada mobil mewah sport menyalipnya dan berhenti tepat di depan Ara dan Siva. Sial, Revan memukul setirnya kala melihat siapa yang keluar dari dalam mobil itu. Gilang dengan senyum lebar membuka pintu depan samping kemudi untuk Ara, disusul dengan Siva yang masuk ke kursi belakang. Sekarang lo bisa selangkah di depan gue, Gilang. Tapi lain kali gak akan gue biarin lo menang. Batin Revan menahan amarah dan cemburu. Di sisi lain, Kak Gilang ini pacarnya Kak Ara ya? Tanya Siva menggoda. Cie-cie, telinga Kak Gilang memerah. Seru Siva membuat Ara langsung menoleh ke arah Gilang. Kenapa telinganya memerah? Tanya Ara polos sambil memandang Gilang dengan lekat. Gilang merasa gugup dan sangat malu ketika dilihat oleh Ara seperti itu. Cowok itu berdehem untuk mengurangi kegugupannya. Cie, Kak Gilang gugup. Seru Siva masih menggoda. Ara yang masih belum paham semakin melihat Gilang sambil menghadapkan tubuhnya pada cowok tersebut. Rah, jangan ganggu konsentrasi gue, lagi nyetir nih, ucap Gilang malu karena tatapan Ara. Emangnya gue ganggu konsentrasi lo? Kan gue gak ngapa-ngapain, jawab Ara meluruskan tubuhnya menghadap ke depan kembali. Dengan lo liatin gue terus, itu buat gue gak konsen tau gak? Hah?